Selamat datang di 2805 TV. Aku telah melewati semua perasaan yang pernah buatku terluka parah, hingga ku lemah. Pernah lupa bahwa diriku punya hati yang sebenarnya lebih berharga dari dirinya. Sekarang ku sudah bahagia. Alan pergi ke bar untuk minum dan ditemani banyak wanita. Apa kau lihat tadi, Bay? Perempuan itu saat menikah saja juga tidak memakai riasan wajah apapun. Dan masih memakai kacamata besarnya itu. Sungguh memalukan. Untung saja aku tidak mengundang siapapun. Kalau tidak, mau ditaruh di mana mukaku? Menikahi gadis culun seperti itu. Berbicara kepada sekretaris Bay yang dari tadi berdiri di sampingnya, sembari tertawa keras hingga memenuhi ruangan. "Tuan, apa Tuan sudah menikah? Aku sakit hati loh," kata perempuan malam satu itu yang sedang duduk di pangkuan Alan, sembari meraba dada Alan dan bersandar di bahunya. "Jika Tuan malas melihat wajahnya, kenapa Tuan tidak tidur di sini saja?" kata perempuan malam dua yang duduk di samping Alan dan bersandar di bahunya yang sebelah kiri. "Iya Tuan, kami akan melayani Anda hingga puas." Perempuan malam tiga duduk di lantai sembari menuangkan bir ke gelas Alan. Suasana hati Alan tiba-tiba berubah menjadi tidak senang. "Pergi sana!" berteriak menyuruh mereka semua untuk pergi. "Maafkan kami Tuan, jika perkataan kami membuat Tuan tersinggung." Mereka bertiga duduk tersimpung memohon ampun. "Bay, bawa mereka pergi dari hadapanku." Dengan wajah tanpa ekspresi yang terlihat galak, hingga bisa membuat orang takut untuk memandanginya, Bay pun melaksanakan perintah Alan dan mengusir mereka dari ruangan tersebut. Dasar wanita kotor. Alan mengambil tisu dan mengelap kedua tangannya. Di kediaman rumah Alan Gervais. Dengan tidak sadar, May terlelap tidur di atas ranjang tersebut hingga malam. Ia terbangun saat mendengar suara dering telepon di atas meja dalam kamar tersebut. Kemudian May mengangkatnya. "Nona, Tuan sudah datang. Segeralah turun ke bawah. Jika tidak, nanti Tuan akan marah," kata Paman Lee dalam telepon. "Oh, iya Paman Lee, aku segera turun." May menutup panggilan telepon tersebut, lalu buru-buru mengepang rambutnya dan memakai kacamata. Kemudian segera turun ke lantai bawah, sembari agak berlari-lari kecil. May terkejut, karena semua pengurus rumah sudah berbaris rapi hingga ke depan pintu. May berdiri mengamati sembari bersandar di samping pintu. Wah, banyak sekali pengurus rumah di sini. Semua berbaris rapi seperti akan menyambut raja. Apa uangnya cukup untuk membayar para pengurus rumah di sini setiap bulan? "Nona, kenapa Nona malah berdiri di sini? Cepat Anda berdiri di sisi mobil dan menyambut Tuan." Paman Lee membangunkan lamunan May. "Aku mau tanya, siapa nama suamiku?" "Tuan Alan Gervais, Nona." "Oh iya, aku lupa. Terima kasih." Tersenyum berjalan ke arah mobil suaminya. Apa Nona muda benar-benar tidak tahu nama suaminya sendiri? Nona ini dulu tinggal di mana? Apa tinggal di hutan? Masa Tuan muda Alan yang sangat terkenal sampai ke seluruh dunia, dia tidak tahu? Pikir Paman Lee dalam hatinya, kemudian mengikuti langkah kaki May ke depan pintu mobil. Seorang supir membukakan pintu mobil tersebut. Alan keluar dari dalam mobilnya. Semua membungkukkan badannya dan mengucapkan, "Selamat datang, Tuan muda." May pun melihat cara salam mereka kepada tuannya. Kemudian May memperagakannya, membungkukkan badannya dan mengucapkan, "Selamat datang Tuan Alan," sembari tersenyum. Sebenarnya May malas melakukan ini. Yang benar saja,
Sudah anak-anak tidur malah disuruh bangun hanya untuk melakukan hal yang tidak penting seperti ini. Emang dia ini siapa? Memangnya dia sultan atau raja di negeri dongeng? Kan tidak, sungguh merepotkan. Alan memandang ke arah Mei dengan tatapan wajah meremehkan. Kemudian Alan melangkahkan kakinya menuju ke dalam rumah, yang diikuti Mei dan Paman Lee di belakangnya. Sesampainya di depan ruang kamar, Mei merasa takut untuk masuk. Kemudian ia memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya. Setelah masuk, ia mematung melihat Alan yang sedang duduk di sofa sembari memejamkan matanya. "Lepaskan sepatuku," dengan suara berat. Mei beranjak dari tempatnya berdiri dan segera menghampiri Alan untuk melepas sepatunya. Sepertinya tadi dia memejamkan matanya. Kupikir dia tidur. Bagaimana dia tahu aku sudah masuk? Apa dia memiliki mata batin? "Siapkan air hangat, aku ingin mandi." "Baik, Tuan." Beberapa saat kemudian, Mei memberitahu Alan bahwa airnya sudah siap. Alan berdiri dan melepaskan jasnya, lalu dilemparkan ke wajah Mei. "Bawa itu ke keranjang cucian, dan segeralah ke kamar mandi. Bantu aku menggosok punggung." "Baik, Tuan." Mei masih berusaha untuk tersenyum. Apa-apaan ini? Apa dia tidak punya tangan dan kaki sendiri untuk melakukannya? Kenapa dia terus rapat-rapat menikahiku untuk menjadikanku pembantu? Kenapa tidak langsung memintaku untuk menjadi pembantunya saja? Kenapa dia malah menikahiku? Ngomong apaan sih aku ini, kok aku jadi pusing sendiri? Gumam Mei merasa bingung dengan pertanyaannya sendiri. Sebelum menaruh ke keranjang cucian, ia mencium bau jas itu terlebih dahulu. Ini bau wine. Apa dia tadi habis minum? Dan juga ada bau parfum wanita. Sepertinya lebih dari satu. Dasar pria hidung belang. Melemparkan jas itu ke keranjang. Kemudian ia langsung beranjak ke kamar mandi. Mei melihat Alan duduk di bak mandi besar yang sudah seperti kolam renang, serta dipenuhi buih-buih sabun di atasnya. Mei menggosok bidang punggung Alan pelan-pelan dengan sabun. Punggungnya sangat halus dan putih. Apa dia benar-benar seorang pria? Sembari memandangi punggung yang indah tersebut. "Ambilkan aku handuk." Mei meletakkan sabunnya di bawah lantai, dan segera mengambil handuk bersih di sisi pintu. Saat akan memberikan handuk itu kepada Alan, ia tidak sengaja menginjak sabun yang ditaruhnya di bawah lantai tadi. Biur. Suara Mei yang terjatuh di tempat bak mandi Alan. "Kamu menindih kakiku, dasar wanita jalang. Minggir!" Mei langsung berdiri. "Maaf Tuan, maaf saya tidak sengaja." Menundukkan kepalanya sembari minta maaf. Alan tiba-tiba berdiri. Mei menjerit karena Alan berdiri dari bak mandinya tanpa mengenakan sehelai kain apapun. Ia langsung berbalik badan sembari menutup matanya dengan kedua tangannya. "Mataku masih suci, dasar sialan. Apa dia tidak punya malu seperti itu di depan seorang wanita? Apa dia sudah terbiasa seperti ini?" Alan mengambil handuk tersebut dan memakainya di bawah pinggang. "Kenapa kau masih menutup matamu? Seharusnya kau beruntung kan dapat melihatnya. Aku sudah memakai handuk. Papa aku." "Beruntung? Apa aku sudah gila menganggap itu sebuah keberuntungan?" Mei memapah Alan untuk berbilas dan membawanya ke kamar, lalu meletakkannya duduk di atas ranjang. "Tuan, apa Anda mau saya ambilkan baju untuk ganti?" "Tidak perlu, ambilkan aku tisu dan pijat kakiku." Setelah mengambilkan tisu, Mei memijat kaki Alan pelan-pelan sembari berdiri. Alan mengelap tangannya dengan tisu tersebut. "Menjijikkan," gumam Alan dengan suara lirih. Tapi Mei masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Jika kau jijik padaku, kenapa kau menyuruhku untuk memapahmu dan memijat kakimu? Apa kata-kata itu pantas kau lontarkan setelah aku membantumu?" Mei merasa sangat kesal. "Pelan-pelan, kau ingin mematahkan kakiku ya?" Tidak Tuan, saya tidak berani." 1 jam kemudian. Nyenyak sekali dia tidur. Sampai kapan aku harus begini? Kakiku lelah, rasanya tanganku mau patah. Mei menguap karena sudah merasa mengantuk. Mei melihat ke arah Alan. Apa dia sudah terbiasa tidur seperti ini?
Walaupun aku membencimu dan kau selalu bersikap buruk padaku, tapi aku masih punya perasaan, kata Mei dengan suara lirih. Mei menyelimuti tubuh Alan dengan selimut. Kemudian dia mengambil selimut di lemari dan kemudian tidur di sofa. Walaupun ini hanya sofa, tapi rasanya aku seperti tidur di ranjang. Ini sangat empuk dan cukup besar. Perlahan matanya mulai terpejam. Ia mulai terbenam akan tidur panjangnya. Alan membuka kelopak matanya kembali. Sebenarnya dia tidak benar-benar tidur tadi. Dia hanya berpura-pura dan memejamkan matanya. Sekarang ia duduk bersandar di atas ranjangnya, sembari menatap lekat ke arah Mei yang sedang tidur lelap di sofa. Entah apa yang dia pikirkan, raut wajahnya seperti sedang melakukan pengamatan. Tapi seterusnya, hanya dia dan Tuhan yang tahu.